Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hesti dan Ibu Hayu. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai membuktikan karakter zaman melalui karya sastra Indonesia, analisis 4 angkatan sastra Indonesia. Boleh selanjutnya berikutnya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Alifah Khairunisa dengan NIM 1201625152. Perkenalkan, saya Anissa Syifa Kamila dengan NIM 12016250558. Perkenalkan, nama saya Eza Teresia Natalia Pardede dengan NIM 1201625106. Perkenalkan, nama saya Konita Nasyifa dengan NIM 12016250023. Perkenalkan, nama saya Zarha Yunisa dengan NIM 12016250088. Boleh selanjutnya berikutnya. Berikut yang akan kami bahas dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Boleh selanjutnya berikutnya. Angkatan-angkatan yang kami akan bahas mulai dari angkatan 66 sampai angkatan 90. Boleh selanjutnya berikutnya. Boleh dimulai dari Anissa. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Teman-teman, sebelum kami melanjutkan pembahasan dengan pembahasan yang lebih detail lagi, di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang perkembangan sastra Indonesia mulai dari angkatan 66 hingga angkatan 90. Perjalanan sastra Indonesia modern dari angkatan 66 hingga 90 ini merefleksikan perjalanan bangsa yang penuh akan dinamika. Hal ini terlihat dari semakin produktifnya penulis sastra Indonesia dalam menghasilkan karya-karya sastra dengan berbagai genre, baik prosa maupun puisi. Nah, jadi perjalanan sastra Indonesia modern dari angkatan 66 hingga 90-an ini adalah cermin dari sejarah bangsa yang penuh gejolak, diawali dengan angkatan Balai Pustaka hingga angkatan 2000-an. Namun, fokus pembahasan kami pada hari ini adalah perkembangan sastra Indonesia modern mulai dari angkatan 66 hingga 90-an. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa angkatan 66 ini lahir dari krisis politik pasca G30 SPKI yang menghadirkan kritik sosial, tema eksistensialisme dan juga simbol perlawanan. Kemudian di angkatan 70 mulai berkembang eksperimental, berani menjelajahi bentuk dan juga gaya baru. Dan di angkatan 80 mulai muncul roman percintaan dan juga kisah sehari-hari dengan sastrawan perempuan yang menonjol di masa Orde Baru. Dan kemudian di angkatan 90 para pengarang mulai membawa kebebasan ekspresi, eksperimen bahasa dan juga tema surrealisme serta isu gender. Dengan demikian teman-teman, perjalanan sastra Indonesia modern dari angkatan 66 hingga 90-an bukan hanya sekedar catatan sejarah saja, melainkan sebuah transformasi besar yang diawali dengan sastra lahir dari krisis politik, kemudian tumbuh dalam tekanan sosial, lalu berkembang menuju kebebasan kreatif. Maka dapat dikatakan sastra memiliki peranan penting mulai dari menjadi cermin kehidupan masyarakat, sarana perjuangan hingga pencarian identitas bangsa di tengah perubahan zaman. Sekian pemaparan saya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa untuk pemaparannya. Boleh selanjutnya berikutnya. Berikutnya kami akan memaparkan tentang angkatan 66. Boleh selanjutnya berikutnya. Berikut komponen analisis angkatan 66 mulai dari latar belakang histori sampai sikap kritis kelompok. Boleh selanjutnya berikutnya. Materi akan dimulai dari Alifa. Untuk Alifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang historis pada angkatan 66. Angkatan 66 lahir ketika masyarakat Indonesia mengalami ketidakstabilan sosial akibat krisis ekonomi, konflik ideologi, dan perpecahan politik setelah peristiwa 1965. Tingkat inflasi yang tinggi, kelangkaan kebutuhan pokok, dan demonstrasi mahasiswa menjadi latar kehidupan masyarakat. Selain itu, terjadi konflik ideologi yang memecah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Situasi tersebut membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Kondisi sosial yang menentukan ini kemudian menjadi inspirasi sastrawan untuk menulis karya yang menggambarkan keresahan penderitaan rakyat, kritik sosial, serta pencarian nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian ada kondisi politik. Lahirnya angkatan 66 tidak dapat dipisahkan dari berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan munculnya Orde Baru di bawah pimpinan Bapak Soeharto. Setelah gerakan 30 September 1965, terjadi perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Pergantian pemerintahan membawa perubahan arah kebijakan negara, termasuk dalam dunia pendidikan, media, dan sastra. Sastra menjadi media untuk mengkritik penyalahgunaan kekuasaan pada masa sebelumnya, sekaligus menyuarakan harapan akan tatanan politik baru. Tema-tema anti-totalitarianisme, kebebasan berekspresi, moralitas, dan nasionalisme banyak muncul dalam karya-karya periode angkatan 66 ini. Kemudian ada kondisi budaya. Berakhirnya konflik antara kelompok kebudayaan dan yang berafiliasi dengan Lekra dan kelompok pendukung manifest kebudayaan membuka ruang baru bagi perkembangan sastra Indonesia. Dalam bidang budaya terjadi perubahan yang sangat besar. Sebelum tahun 1965, perkembangan sastra banyak dipengaruhi oleh Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dekat dengan PKI. Setelah peristiwa G30S, Lekra dibubarkan, sehingga dominasi ideologi tertentu dalam dunia sastra mulai. Akibatnya, para penulis memperoleh ruang yang lebih bebas untuk berkarya tanpa harus mengikuti kepentingan politik tertentu. Faktor kemunculan ini pertama ada peristiwa G13 tahun 1965, pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, berakhirnya dominasi ideologi politik dalam dunia sastra, dan keinginan sastrawan mengembalikan kreativitas dan humanisme. Nah, angkatan 66 lahir karena perubahan politik yang sangat besar dan menjadi awal munculnya sastra yang lebih kritis terhadap realitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik angkatan 66, mulai dari tema dominan hingga ciri khas yang membedakan dari angkatan lain. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tema dominannya yang pertama adalah pencarian jati diri dan juga eksistensialisme. Yaitu sebuah perenungan mendalam tentang arti kehadiran manusia di dunia, pencarian jati diri dan juga hubungan spiritualitas individu dengan Tuhan. Nah, selain itu ada pula tema kritis sosial dan politik, di mana para pengarang ini menyindir kehidupan kaum berjuis karena cenderung materialistis, munafik, dan juga mengalami kemerosotan moral di tengah kenyamanan era Orde Baru. Melalui tema tersebutlah para pengarang berani menyinggung masalah korupsi, ketidakadilan, dan juga represi pemerintah, meskipun mereka harus tetap berhati-hati agar karyanya tidak terkena sensor. Nah, selanjutnya, melalui tema kebebasan dan juga moralitas, mereka menganggap sastra sebagai ruang untuk menyuarakan keadilan dan nilai kemanusiaan. Di samping itu, muncul pula gambaran tentang keterasingan generasi muda yang merasa terhimpit oleh perubahan sosial dan juga modernisasi, sehingga karya-karya mereka mencerminkan kegelisahan hidup di tengah arus zaman. Tema-tema tersebut membuat karya angkatan 66 ini memiliki suasana yang lebih terasa gelisah akan kehidupan pada saat itu, karena disertai dengan penuhnya semangat perlawanan dibanding dengan angkatan sebelumnya. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi gaya bahasanya, yang pertama itu para pengarang menggunakan gaya
bahasa yang eksperimental, dikarenakan adanya sensor yang cukup ketat pada saat itu. Mereka juga memakai simbolisme dan alegori, yaitu sebuah kritik terhadap pemerintah yang disamarkan ke dalam simbol alam atau tokoh fiksi ketika menyindir atau membahas isu politik masyarakat. Dengan begitu, kritik tetap tersampaikan tanpa langsung menyinggung pihak penguasanya. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan pun cenderung lugas, retoris, dan juga penuh semangat. Dalam artian, kata-kata yang dipakai dalam puisi mereka seringkali tegas, berulang, dan terkadang terlihat seperti slogan untuk menekankan suatu pesan. Bentuk karyanya sendiri di sini ada 3, yaitu puisi, novel dan cerpen, dan juga drama. Kemudian jika kita lihat dari segi pandangan hidup para pengarangnya, para pengarang di angkatan 66 ini menolak adanya dominasi politik atas kebudayaan melalui sebuah pandangan hidup, yaitu sastra harus bebas dari dominasi politik. Mereka menolak gagasan yang menyatakan bahwa karya sastra harus tunduk pada ideologi tertentu, seperti yang terjadi pada Lekra di era sebelumnya. Bagi mereka, sastra adalah suara hati yang menyuarakan nilai moral, agama, dan juga keadilan. Oleh karena itulah karya mereka sering menampilkan tokoh-tokoh yang berjuang melawan ketidakadilan atau mempertanyakan makna hidup. Sastrawan pada angkatan ini juga menjunjung tinggi pandangan hidup humanisme universal, di mana pandangan hidup ini menekankan nilai-nilai kemanusiaan secara luas, kebebasan berekspresi, keadilan, dan juga persaudaraan antar bangsa tanpa memandang sekat politik atau golongan. Artinya, mereka berpikiran terbuka, berwawasan luas, serta banyak menyerap perkembangan teori sastra modern dari barat. Namun mereka tetap mengakar pada realitas lokal masyarakat Indonesia dengan memasukkan unsur mistik Nusantara. Selain itu, dengan adanya sikap kritis terhadap kekuasaan yang dijadikan sebagai ciri utama, membuat mereka melihat sastra sebagai alat perjuangan untuk menyuarakan suara rakyat dan juga menegakkan kemanusiaan. Nah, hal paling utama yang membedakan angkatan 66 dengan angkatan lain adalah keberanian mereka untuk menjadikan sastra sebagai suara perlawanan generasi muda, bukan hanya sekedar ekspresi pribadi atau estetika semata. Pada masa penuh gejolak politik setelah peristiwa G30 SPKI ini, para sastrawan muda merasa bahwa kata-kata dapat berfungsi menjadi senjata untuk menyampaikan keresahan, kritik, dan juga harapan masyarakat. Dengan cara ini, sastra berubah menjadi sebuah media dalam menggaungkan aspirasi generasi baru, menentang tirani, dan juga membangkitkan kesadaran moral. Masuk ke analisis karya pada angkatan 66. Di sini kami mengambil salah satu karya sastra angkatan 66 yaitu berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Tahun terbit pada tahun 1980, ditulis 1975, terus diterbitkan pula setelah larangan dicabut. Nah, penerbit ini di Hasamitra Jakarta. Genrenya itu novel sejarah atau prosa fiksi. Nah, masuk ke ringkasan isi karya. Di sini Bumi Manusia mengisahkan kehidupan Minke, seorang pribumi terpelajar di zaman kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Minke adalah salah satunya pribumi yang berhasil bersekolah di HBS, sekolah bergengsi Belanda. Dia jatuh cinta kepada Annelies Melema, putri dari perempuan bernama Nyai Antosoro, seorang bunik atau nyai Belanda yang berhasil membangun kemandirian dan martabat dirinya meskipun tanpa status hukum yang diakui penjajah. Nah, kisah cinta Minke dan Annelies ini berbenturan dengan sistem hukum kolonial yang diskriminatif. Nyai Antosoro tuh meski memiliki kecerdasan luar biasa dan mengelola perusahaan besar, tidak memiliki hukum atas anaknya sendiri karena statusnya sebagai bunik. Nah, ketika Annelies akhirnya dibawa paksa ke Belanda sesuai putusan pengadilan kolonial, Minke dan Nyai Antosoro tuh tak berdaya menghadapi sistem hukum yang tidak berpihak pada pribumi. Nah, novel ini tuh secara simultan menghadirkan potret perjuangan individu dalam sistem kolonial yang menindas, yang mulai bersemi di kalangan kaum terpelajar tuh perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan sistem. Nah, di balik kisah cinta Minke dan Annelies, novel ini mengajukan pertanyaan besar tentang kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Nah, tema-tema turunan yang berkembang itu meliputi kebangkitan kesadaran nasional, diskriminasi rasial dan gender dalam sistem kolonial, perjuangan perempuan untuk mendapatkan pengakuan dan martabat, serta konflik antara tradisi dan modernitas. Nah, di sini tuh ada tokoh penakuhan. Yang pertama itu ada Minke. Minke, protagonis utama, pribumi cerdas dan terpelajar yang menjadi saksi dan korban diskriminasi kolonial. Ia mewakili generasi terpelajar yang mulai menyadari identitas dan hak-hak bangsanya. Nah, yang kedua itu ada Nyai Antosoro, tokoh paling kompleks dalam novel, yaitu perempuan pribumi yang dijual oleh ayahnya untuk dijadikan unik, namun berhasil mendidik diri sendiri dan membangun kemandirian. Nah, yang terakhir itu ada Annelies Melema, putri Nyai Antosoro dan Tuan Belanda, perempuan yang lembut terbentuk antara dua dunia yaitu pribumi dan Eropa yang pada akhirnya itu menjadi korban langsung sistem hukum kolonial. Nah, masuk ke konflik. Konflik dalam Bumi Manusia ini beroperasi pada 2 tingkatan. Pertama itu konflik eksternal tuh individu pribumi dengan sistem kolonial diskriminatif diwakili oleh perjuangan Nyai Antosoro mempertahankan hak atas anaknya. Yang kedua itu konflik internal dalam diri Minke yang harus memilih antara nilai-nilai Jawa tradisional yang dibawanya sejak kecil dengan nilai-nilai Eropa modern yang ia pelajari di sekolah. Nah, di sini masuk ke nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama nilai humanisme, perjuangan untuk menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat tanpa memandang ras dan status sosial. Yang kedua nilai perlawanan, semangat untuk tidak menyerah pada ketidakadilan, digambarkan melalui karakter Nyai Antosoro yang berjuang meski selalu kalah di mata hukum. Yang ketiga nilai pendidikan, dipandang sebagai jalan pembebasan dari ketertindasan. Yang keempat nilai nasionalisme, benih-benih kesadaran kebangsaan yang tumbuh dalam diri Minke sebagai cerminan awal kebangkitan nasional Indonesia. Yang terakhir nilai feminisme itu Nyai Antosoro contoh paling awal dan kuat dari figur perempuan yang melawan keterdiaman. Nah, bukti representasinya yaitu Bumi Manusia itu merepresentasikan semangat angkatan 66 melalui beberapa aspek. Pertama itu keberaniannya mengangkat kritik terhadap penindasan dan ketidakadilan sesuai dengan karakteristik angkatan 66 yang lahir dari pemberontakan terhadap kemapanan. Kedua, meski ditulis pada era Orde Baru, novel ini tuh menyuarakan nilai-nilai yang konsisten dengan perjuangan angkatan 66, humanisme universal, perlawanan terhadap tirani, dan pencarian identitas kebangsaan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan karya dengan realitas sosial dalam novel Bumi Manusia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa angkatan 66 ini lahir ketika masyarakat Indonesia mengalami ketidakstabilan sosial akibat krisis ekonomi, konflik ideologi, dan perpecahan politik setelah peristiwa 6
65. Jadi Pramudia Anantatur ini mengekspresikan kritiknya lewat novel Bumi Manusia yang bertema perlawanan terhadap kolonialisme dan penindasan sistem, kebangkitan kesadaran nasional, diskriminasi gender, dan perjuangan perempuan agar mendapatkan martabat yang tercermin pada kehidupan sosial pada saat itu. Selanjutnya ada bentuk kritik sosial yang muncul dalam novel tersebut. Yang pertama ada kritik terhadap ketimpangan kelas dan hukum kolonial. Di dalam novel Bumi Manusia ini terdapat adegan yang dimana Minke dipanggil sebagai pribumi dan ditempatkan di bawah hukum yang berbeda dengan dari orang Eropa. Minka juga tidak diakui secara hukum sebagai anak yang setara dengan anak Eropa. Hukum kolonialnya juga tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tajam ke bawah menghukum pribumi, tumpul ke atas terhadap kesewenangan orang Eropa. Yang kedua ada kritik terhadap diskriminasi rasial. Nah, dalam novel ini ada sistem kolonial yang membagi golongan masyarakat menjadi tiga, yaitu Eropa, orang Eropa asli, Indo, berdarah campuran Eropa pribumi, dan pribumi yang merupakan penduduk asli. Nah, orang Indo ini dianggap tidak ber-Eropa, ditolak oleh keluarga Eropa dan tidak diakui oleh hukum. Hal tersebut menggambarkan bahwa diskriminasi rasial masih sangat kental di era itu. Yang ketiga ada kritik terhadap marginalisasi perempuan dan pergundikan. Nah, marginalisasi sendiri itu hampir sama dengan patriarki. Dan dalam novel ini wanita pribumi yang dijadikan nyai atau gundik itu tidak diakui secara hukum dan menghadapi stigma sosial. Gundik ini berperan sebagai istri, tetapi statusnya tidak sah, seperti Nyai Antosoro yang menjadi gundik. Yang keempat ada kritik terhadap kemiskinan dan pelacuran. Nah, novel ini juga mengkritik masalah yang ada di masyarakat pada saat itu, yaitu kemiskinan dan pelacuran. Karena di dalam novel Bumi Manusia ini, masalah kejahatan, kemiskinan, dan pelacuran muncul dalam kehidupan rakyat kecil. Dan pelacuran ini sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan ketimpangan sosial pada saat itu. Selanjutnya adalah nilai-nilai masyarakat yang tercermin dalam novel tersebut. Yang pertama ada nilai humanisme, yang kedua nilai kekeluargaan dan kasih sayang, yang ketiga keadilan, yang keempat nilai tanggung jawab, yang kelima nilai toleransi dan kerjasama, yang keenam nilai nasionalisme pendidikan, yang ketujuh nilai budaya dan adat istiadat, dan yang terakhir ada nilai agama dan spiritual. Baik, selanjutnya itu ada kontroversi atau perdebatan sastra angkatan 66, yaitu humanisme universal versus sastra ideologis. Pasca 1965 terjadi perdebatan besar mengenai hubungan sastra dengan ideologi politik. Terdapat dua pandangan, yang pertama itu tentang sastra ideologis, sastra harus berpihak kepada rakyat, lalu menjadi alat perubahan sosial, memiliki fungsi politik yang jelas. Pandangan yang kedua itu tentang humanisme universal, sastra harus bebas dari tekanan ideologi, lalu mengutamakan nilai kemanusiaan, serta menjaga kebebasan berekspresi pengarang. Jadi perdebatan ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia pada masa itu tidak bisa dipisahkan dari situasi politik yang sedang berlangsung. Kelompok sastra ideologis memandang karya sastra sebagai alat perjuangan rakyat dan perubahan sosial, sedangkan humanisme universal menekankan kebebasan pengarang untuk menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan tanpa terikat kepentingan politik tertentu. Jadi kedua pandangan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membela manusia dan kehidupan yang lebih baik. Perbedaannya terletak pada cara yang digunakan. Perdebatan ini justru memperkaya perkembangan sastra Indonesia karena melahirkan kesadaran bahwa sastra dapat berfungsi dengan baik sebagai media kritik sosial maupun sebagai ruang kebebasan berekspresi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi sikap kritis yang akan disampaikan oleh Koni. Kepada Koni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya izin mengkritisi angkatan 66. Jadi menurut saya angkatan 66 itu menjadi salah satu periode yang paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Karena pada masa ini sastra tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tapi juga sebagai sarana untuk menyuarakan kritik sosial dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi Indonesia pasca peristiwa 65 yang dipenuhi gejolak politik dan sosial, sehingga para sastrawan terdorong untuk menyampaikan keresahan masyarakat melalui karya-karyanya. Salah satu contohnya adalah Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur yang mengangkat isu ketidakadilan, diskriminasi, dan perlawanan terhadap penindasan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan 70. Boleh selanjutnya berikutnya. Berikut komponen analisis angkatan 70 yang akan kami bahas. Selanjutnya berikutnya. Materi ini akan dijelaskan oleh Alifa. Kepada Alifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan kembali menjelaskan latar belakang historis pada angkatan 70. Pada dekade yang pertama ada kondisi sosial. Pada dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mulai berjalan sehingga muncul kelas menengah perkotaan. Pada angkatan ini, urbanisasi meningkat karena banyak masyarakat desa berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan masyarakat menjadi lebih kompleks. Perubahan ini mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menjadi tema baru dalam karya sastra. Kemudian sastrawan mulai mengangkat persoalan kehidupan kota, individualisme, keterasingan, dan perubahan gaya hidup. Kemudian yang kedua ada kondisi politik. Pemerintahan Orde Baru mulai stabil, namun kontrol negara terhadap media dan kebebasan berpendapat semakin kuat. Meskipun kondisi politik lebih stabil dibanding masa sebelumnya, pemerintah Orde Baru mulai memperketat pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, kritik sosial dalam karya sastra sering disampaikan secara simbolik agar tidak beraturan dengan pemerintah, seperti menggunakan simbol, metafora, satire, dan ironi. Kemudian ada kondisi budaya. Budaya populer mulai berkembang melalui media massa, televisi, dan surat kabar. Dunia sastra mengalami pembaruan bentuk, termasuk munculnya puisi beling yang dipelopori oleh Remi Silado sebagai bentuk perlawanan terhadap konvensi sastra yang dianggap terlalu formal. Dunia sastra mulai pada angkatan ini mencari bentuk-bentuk baru yang lebih modern. Salah satu tokoh penting adalah Remi Silado yang memperkenalkan konsep puisi beling, yaitu puisi yang tidak terikat aturan lama, menggunakan bahasa sehari-hari, humor, bahkan satire sebagai bentuk kritik terhadap sastra yang dianggap terlalu serius. Kemudian ada faktor kemunculan. Yang pertama ada stabilitas politik Orde Baru, modernisasi dan urbanisasi, berkembangnya media pada media massa nasional, dan keinginan melakukan pembaruan bentuk sastra. Angkatan 70 ini menunjukkan bahwa sastra Indonesia mulai bereksperimen dengan gaya penulisan yang lebih kreatif, sederhana, namun tetap mengandung kritik sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai karakteristik angkatan 70. Jika dilihat dari segi tema dominan yang digunakan oleh para pengarang di angkatan ini, yang pertama adalah tema kontemplatif dan juga kritis sosial dan politik secara terselubung. Karena pada masa Orde Baru ada pembatasan sensor yang ketat dari pemerintah, para pengarang menyampaikan kritik tersebut secara halus melalui tema-tema kontemplatif atau perenungan yang disembunyikan di balik simbol-simbol, kiasan, atau perumpamaan yang disebut alegori, agar tidak terkena sensor ketat dari pemerintah. Tema selanjutnya adalah absurditas atau ketidaklogisan, di mana cerita bergaya absurd ini biasanya terasa aneh dan tidak logis. Gaya ini mencerminkan perasaan manusia yang merasa asing, bingung, dan kehilangan arah di tengah situasi dunia yang berantakan karena ceritanya tidak selalu mengikuti logika sebab akibat. Selain itu, terdapat tema surrealisme dan juga mistik,
di mana para penulis menjadikan dunia batin, mimpi, dan hal gaib menjadi bahan utama cerita. Hasilnya, cerita menjadi penuh akan simbol dan juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Selanjutnya, ada beberapa gaya bahasa yang digunakan oleh para pengarang di angkatan 70-an, mulai dari gaya bahasa eksperimental, seperti dalam puisi berjudul Tragedi Winka dan Sika, kata-kata seperti aku dan kau diperlakukan seolah punya nyawa sendiri. Di samping itu, dalam karya fiksi sendiri, gaya bahasa yang digunakan cenderung simbolis, absurd, dan surrealis, yaitu dibuat seperti dunia mimpi, untuk menggambarkan isi pikiran manusia yang kacau, bingung, dan juga merasa asing dengan lingkungannya sendiri. Sementara dalam dunia puisi, terjadi revolusi gaya bahasa yang sangat ekstrim, di mana kata-kata dibebaskan dari makna kamusnya. Dengan kata lain, gaya bahasa tidak lagi digunakan untuk menyampaikan arti atau pesan tertulis, melainkan memanfaatkan onomatope serta susunan tipografi yang disusun sedemikian rupa sehingga puisi terasa magis seperti mantra, membuat puisi tidak hanya dibaca tetapi juga dapat dirasakan oleh para pembacanya. Hal tersebut dipelopori oleh Sutarji Kalsumbahri dalam pandangannya yang disebut dengan kredo puisi. Gaya bahasa yang mereka gunakan pun tidak konvensional, di mana tokoh dapat berupa benda mati dan alur cerita dapat ditulis dengan melompat-lompat. Kemudian di sini ada beberapa bentuk karya yang dihasilkan oleh angkatan 70, mulai dari puisi berbentuk konkret atau minimalis, yaitu puisi dengan bentuk visual unik dan sangat mementingkan ritme serta rupa dibanding untayan kalimat panjang. Selain itu ada juga cerpen dan novel yang ditulis menggunakan teknik arus kesadaran atau stream of consciousness yang menyajikan runtutan konflik melalui monolog batin tokohnya secara acak dan juga melompat-lompat sehingga pembaca merasa cerita berjalan tanpa arah yang jelas. Dan ada juga drama di mana naskah dramanya banyak mendobrak struktur plot tradisional, yaitu alur runtut dari awal, tengah hingga akhir yang menjadi cerita melompat-lompat. Dan pada saat itu juga banyak karya yang menggabungkan tradisi dengan modernisme seperti Danawarto yang memasukkan unsur mistik Jawa ke dalam cerpen surrealisnya. Kemudian jika kita lihat dari segi pandangan hidup para pengarang atau angkatan 70 didasari oleh semangat kebebasan kreatif individu atau estetik modern yang murni dan terlepas dari keterikatan kelompok. Mereka menolak keterikatan pada politik atau ideologi karena sastra dianggap harus berdiri sendiri. Para pengarang pada saat itu selalu mencoba hal baru, tidak takut berbeda dan berani menembus batas dalam menulis. Para pengarang pada saat itu juga memiliki pandangan hidup menolak slogan-slogan humanisme universal, di mana tema-tema yang kaku seperti humanisme universal atau seni untuk rakyat mulai ditinggalkan demi kebebasan berekspresi yang lebih murni dan juga personal. Hal paling utama yang membedakan angkatan 70 dari angkatan-angkatan sebelumnya adalah keberaniannya dalam melakukan dekonstruksi atau pembongkaran total terhadap estetika sastra. Jika angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru sangat patuh pada aturan moralitas, tata bahasa baku, serta rima puisi yang mendayu-dayu, angkatan 70 ini justru menghancurkan semua keteraturan tersebut demi sebuah eksperimen seni. Selain itu, jika kita bandingkan dengan angkatan 45 yang terkenal akan gaya realisme yang lugas, apa adanya, dan berbicara tentang perjuangan fisik di dunia nyata, angkatan 70 ini justru melompat jauh ke dalam dunia yang abstrak dan juga imajiner. Dan ciri khas yang paling unik angkatan 70 yang tidak ditemukan pada angkatan lain adalah adanya proklamasi otonomi kata, yaitu sebuah gerakan berani yang menganggap bahwa kata memiliki jiwanya sendiri dan berhak hidup bebas tanpa harus dibebani oleh arti atau makna formal yang tercantum pada kredo puisi. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, masuk ke analisis karya angkatan 70. Kita mengambil salah satu karya sastra dari angkatan 70 yaitu berjudul Oamu Kapak. Pengarangnya itu Sutarji Kalsumbahri, tahun terbitnya pada tahun 1981, kumpulan puisi O 1973, Amuk 1977, dan Kapak 1979. Nah, penerbitnya itu Sinar Harapan Jakarta. Genre itunya antologi puisi atau puisi kontemporer. Masuk ke ringkasan isi karya, yaitu Oamu Kapak adalah kumpulan 3 antologi puisi Sutarji Kalsumbahri yang kemudian digabungkan antologi pertama. Pada tahun 1973 memperkenalkan konsep puisi mantra di mana kata-kata dibebaskan dari beban logika dan semantik konvensional. Kata-kata berfungsi sebagai bunyi mantra dan energi yang memanggil sesuatu yang transenden. Nah, kalau Amuk 1977 melanjutkan eksplorasi dengan lebih garang dan lebih dalam. Puisi-puisi dalam Amuk itu memperlihatkan gejolak eksistensial, pencarian Tuhan, dan pemberontakan terhadap konvensi bahasa. Sementara Kapak 1979 menghadirkan wajah penyair yang lebih reflektif, mempersoalkan hubungan manusia dengan yang Maha Esa melalui bahasa yang lebih tertib namun tetap penuh kejutan. Nah, masuk ke tema utama. Di sini tema utama dari Amuk Kapak adalah pencarian spiritual dan pembebasan bahasa. Sutarji menolak bahwa kata harus menjadi kendaraan makna. Sebaliknya, kata adalah tujuan itu sendiri. Nah, tema-tema lain yang menonjol antara lain kegelisahan eksistensial manusia modern, kerinduan akan Tuhan dan yang absolut, dan kritik terhadap ketidakautentikan peradaban modern yang mengekang kebebasan rohani. Nah, masuk ke tokoh dan penatohan. Sebagai kumpulan puisi, Oamu Kapak itu tidak memiliki tokoh dalam pengertian konvensional. Ada beberapa figur simbolis yang berulang muncul. Yang pertama, aku lirik, yaitu suara penyair yang mengembara antara kesadaran dan ketidaksadaran, antara dunia manusia dan dunia transenden. Nah, yang kedua itu Tuhan atau yang ilahi, objek pencarian dan percakapan utama dalam banyak puisi. Tuhan dalam puisi Sutarji bukanlah objek sembahan pasif, melainkan mitra dialog yang aktif. Nah, yang terakhir itu manusia modern, figur abstrak yang terperangkap dalam konvensi dan ketidakautentikan menjadi objek kritik implisit dalam puisi-puisi Sutarji. Masuk ke konflik dalam Oamu Kapak bersifat metaforis dan eksistensial. Konflik utama terjadi antara keinginan manusia untuk meraih yang absolut dengan keterbatasan bahasa dan realitas yang membelenggu. Ada pula konflik antara konvensi sastra lama yang membungkuk dengan kebebasan ekspresi yang diperjuangkan Sutarji. Nah, di sini nilai-nilai yang terkandung dari Oamu Kapak itu yang pertama, nilai kebebasan estetika. Puisi Sutarji membebaskan bahasa dari fungsi semata-mata
komunikatif menuju fungsi ekspresif dan spiritual yang lebih dalam. Yang kedua, nilai spiritualisme, kerinduan mendalam yang akan ilahi dan pencarian makna hidup di tengah kehampaan peradaban modern. Yang ketiga, nilai eksperimentasi, keberanian untuk melampaui batas-batas konvensi dan membuka cakrawala baru dalam seni bertutur. Yang terakhir, nilai keautentikan, penolakan terhadap kepalsuan dan tuntutan untuk jujur pada pengalaman batin yang paling dalam. Yang terakhir di sini ada bukti representasi angkatan 70. Amo Kapak adalah representasi paling murni di angkatan 70 karena beberapa alasan. Yang pertama itu tuh karya ini memperlihatkan eksperimentasi bentuk yang menjadi ciri khas angkatan ini. Tipografi bebas, pembebasan kata dari makna konvensional dan pengaruh mantra yang kuat dari tradisi lokal. Yang kedua itu konteks penciptaannya mencerminkan kondisi angkatan 70. Sastrawan yang tidak bisa secara terbuka berpolitik di bawah Orde Baru mengalihkan energinya ke eksplorasi estetika dan spiritual. Sutarji lahir dirinya juga mempresentasikan keinginan angkatan 70 untuk menggali kekayaan tradisi lokal atau mantra Melayu sebagai sumber inspirasi kontemporer, sebuah ciri yang diidentifikasi sebagai respons sastra terhadap tekanan politik melalui varian ke universalisme dan tradisi. Sekian, dilanjutkan ke teman saya. Baik, selanjutnya ada hubungan karya dengan realitas sosial. Nah, karya sastra pada angkatan 70-an ini bisa dibilang sudah lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan lama lagi. Karena para penulis dan sastrawan sudah mulai bereksperimen dan mencoba hal baru untuk karyanya, dari bentuknya, bahasanya, dan gaya penulisannya. Sehingga akhirnya para sastrawan ini menciptakan karya yang lebih kreatif serta memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, hal ini juga ditunjukkan dengan munculnya kredo puisi yang dinyatakan oleh Sutarji Zumbahri. Dia mengatakan bahwa kata bukanlah alat yang mengantarkan pengertian, melainkan kata adalah pengertian itu sendiri. Jadi beliau ini tidak menginginkan sebuah kata ini memiliki arti sesuai pengertian aslinya, tetapi ingin lebih dari itu. Misal beliau mencantumkan kata kursi. Nah, kursi di sini itu artinya bukan sebagai untuk tempat duduk, tetapi bisa sebagai jabatan dan lain hal sebagainya. Dan lewat buku kumpulan sajaknya yang berjudul O Amo Kapak, Sutarji Zumbahri ini mewujudkan kredo tersebut lewat sajaknya yang bisa dibilang susah dipahami, maaf, karena lebih menekankan bunyi ritme dan repetisi dibanding narasi yang jelas dan pesan moral. Selanjutnya ada bentuk kritik sosial yang muncul dalam novel dari kumpulan antologi puisi Sutarji Zumbahri. Nah, yang pertama ada kritik terhadap kekuasaan makna. Jadi, Sutarji membebaskan kata dari penjajahan pengertian dan gramatika, sehingga puisi menjadi bentuk penolakan terhadap cara berpikir yang kaku dan otoritatif. Yang kedua adalah kritik terhadap pembatasan kebebasan berekspresi. Nah, bentuk puisi yang eksperimental menunjukkan sikap menantang norma sastra yang mapan, sejalan dengan semangat angkatan 70-an yang banyak memakai tema sosial dan politik. Yang ketiga ada kritik terhadap kemapanan moral dan sosial. Nah, Sutarji ini menolak moral kata yang dianggap membatasi, sehingga puisinya dapat dibaca sebagai sindiran terhadap aturan sosial yang terlalu mengekang. Yang keempat ada kritik terhadap kondisi Indonesia modern. Nah, puisi-puisinya ini tuh sering menampilkan kegelisahan, pencarian makna, dan keterasingan yang mencerminkan situasi batin masyarakat pada saat itu. Selanjutnya ada nilai-nilai masyarakat yang tercermin. Yang pertama ada nilai kebebasan berekspresi, yang kedua ada nilai keberanian melawan kemapanan, yang ketiga ada nilai pencarian makna hidup, yang keempat ada nilai kritik terhadap aturan kaku, dan yang kelima ada nilai spiritual. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya ada kontroversi angkatan 70, yaitu makna puisi atau eksperimen bahasa. Munculnya puisi eksperimental terutama melalui karya Sutarji Zumbahri memunculkan perdebatan tentang fungsi bahasa dalam puisi. Terdapat dua pandangan. Yang pertama, puisi harus komunikatif, makna harus mudah dipahami, puisi berfungsi untuk menyampaikan pesan. Pandangan yang kedua, puisi bebas bereksperimen, bunyi dan bentuk sama pentingnya dengan makna, lalu kata dapat dibebaskan dari makna konvensional. Perdebatan ini muncul karena angkatan 70 membawa pembaruan yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Jika sebelumnya puisi lebih menekankan pesan yang mudah dipahami, maka penyair seperti Sutarji Zumbahri justru membebaskan kata dari makna konvensional dan lebih menonjolkan bunyi, ritme, serta pengalaman estetik. Dapat dilihat eksperimen bahasa tidak hanya menghilangkan makna puisi, tetapi juga memperluas cara pembaca dalam menemukan makna tersebut. Setiap pembaca dapat menafsirkan karya secara berbeda sesuai pengalaman dan sudut pandangnya masing-masing. Jadi kesimpulannya, perdebatan ini memperluas batas kreativitas puisi Indonesia modern. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sikap kritis pada angkatan 70 yang akan disampaikan oleh saya. Angkatan 70 merupakan salah satu periode yang paling menarik dalam perkembangan sastra Indonesia karena berhasil menghadirkan kebebasan estetik dan keberanian bereksperimen yang belum pernah muncul secara kuat pada angkatan sebelum-sebelumnya. Para sastrawan tidak lagi terpaku pada fungsi sastra sebagai alat perjuangan politik, melainkan menjadikan bahasa dan bentuk karya sebagai ruang kreativitas yang bebas. Selanjutnya kita akan membahas angkatan 80, boleh selanjutnya berikutnya. Berikut komponen analisis angkatan 80 yang akan kami bahas. Selanjutnya berikutnya. Baik, materi akan mulai dijelaskan oleh Alifa. Kepada Alifa, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan kembali menjelaskan latar belakang historis pada angkatan 80. Yang pertama ada kondisi sosial. Pada tahun 1980-an, pembangunan nasional semakin pesat sehingga terjadi perubahan struktur sosial masyarakat. Keberhasilan pembangunan ini menyebabkan meningkatnya pendidikan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan struktur sosial. Masyarakat mulai memiliki akses pendidikan yang lebih luas sehingga jumlah pembaca sastra juga meningkat. Tetapi kesenjangan sosial pada angkatan ini juga mulai tampak. Makanya pada angkatan ini sastra banyak mengangkat persoalan identitas, kemiskinan, perempuan, dan perubahan sosial. Kemudian ada kondisi politik. Pemerintahan Orde Baru semakin kuat dengan sistem kontrol terhadap media dan kebudayaan.
Walaupun stabilitas politik terjaga, kebebasan berekspresi masih dibatasi, sehingga para sastrawan menggunakan simbol, metafora, dan alegori untuk menyampaikan kritik terhadap kehidupan sosial. Kemudian ada kondisi budaya. Budaya populer berkembang pesat melalui televisi, film, majalah, dan penerbitan buku. Dunia sastra semakin beragam karena muncul banyak komunitas sastra di berbagai daerah. Komunitas sastra mulai bermunculan di berbagai daerah sehingga perkembangan sastra tidak lagi hanya berpusat di Jakarta. Pada angkatan ini, novel dan cerpen berkembang pesat dibandingkan dekade sebelumnya. Kemudian ada faktor kemunculan. Faktor kemunculan itu ada hasil pembangunan order baru, berkembangnya industri penerbitan, meningkatnya pendidikan masyarakat, dan berkembangnya komunitas sastra di luar Jakarta. Nah, pada angkatan 80 ini, karya sastra itu menjadi lebih beragam, baik dari segi tema maupun gaya penulisan, serta mulai mencerminkan kehidupan masyarakat modern Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai karakteristik angkatan 80, di mana jika kita lihat dari segi tema dominan di angkatan 80 ini, tema karya sastra pada era ini bergeser dari masalah politik yang berat ke arah kehidupan sehari-hari masyarakat kota dan hubungan personal yang terbebas dan lebih aman dari sensor pemerintah. Pada masa ini, cerita sastra banyak berfokus pada roman percintaan yang dijadikan sebagai tema, di mana sastrawan seringkali menjadikan perempuan sebagai tokoh utama yang menghadapi dilema antara cinta, keluarga, dan juga tuntutan sosial. Selain itu, yang kedua muncul tema konflik budaya barat dan juga timur yang mengangkat keresahan tentang masuknya gaya hidup modern ke barat-baratan yang mulai mengikis nilai-nilai tradisional ketimuran. Tema ini digambarkan melalui seorang tokoh yang bingung antara mengikuti tradisi keluarga atau gaya hidup modern yang lebih bebas. Serta pada bagian puisi juga berkembang tema nuansa spiritualitas, ketuhanan, dan juga mistisisme. Melalui tema tersebut, sastra menjadi ruang bagi pengarang untuk mencari ketenangan batin di tengah modernisasi yang mulai melanda Indonesia untuk merenungkan hubungan manusia dengan penciptanya. Kemudian jika kita lihat dari gaya bahasa, di angkatan 80 ini gaya bahasanya yang digunakan adalah realistis dan juga populer, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari bahkan cenderung romantis, manis, dan juga mudah dicerna oleh para pembaca, sehingga pembaca merasa dekat dengan tokoh dan juga ceritanya. Kemudian yang kedua ada konsep pembebasan kata, yaitu kata dianggap memiliki makna sendiri, bukan sekadar alat penyampaian pesan saja. Contohnya dalam puisi bertema religius, kata cinta ini tidak hanya berarti perasaan antar manusia, tetapi juga bisa berarti rasa cinta kepada Tuhan. Dan walaupun pada saat itu bahasa yang digunakan dalam karya sastra lebih mudah dipahami, para penyair masih menerapkan improvisasi melalui eksperimen dengan bunyi dan juga struktur kalimat untuk menciptakan suasana yang puitis. Kemudian, jika kita lihat dari bentuk karya sastra yang dihasilkan, terdapat 3 bentuk karya. Yang pertama ada sastra populer, puisi, ada sastra populer, di mana sastra populer ini berbentuk novel yang mengisahkan kehidupan remaja di perkotaan dan kehidupan sosial kelas menengah yang dikemas dengan menarik, kemudian dicetak secara massal. Kemudian, selanjutnya ada puisi bercorak mistik dan juga religius yang turut berkembang menekankan spiritualitas. Puisi tersebut dibuat dalam bentuk konkret, yaitu puisi yang menonjolkan wujud visual di mana huruf, kata, dan juga barisnya disusun berbentuk pola, gambar atau lambang tertentu agar pesan visualnya dapat menyampaikan makna secara langsung. Selain itu, tingginya minat industri hiburan pada angkatan 80 ini membuat karya sastra tidak hanya hadir dalam bentuk buku, tetapi mulai bertransformasi ke dalam bentuk film dan juga drama radio, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya, jika kita lihat dari segi pandangan hidup pengarang di angkatan ini, para pengarang lebih memiliki pandangan hidup yang lebih realistis dan juga adaptif terhadap situasi zaman, berdasarkan dengan kesadaran pengarang bahwa mereka hidup di bawah pengawasan ketat pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, pandangan hidup mereka cenderung memilih untuk bermain aman secara konstitusional. Namun mereka tetap berhati-hati dengan mencari celah kreatif agar karya mereka tidak terkena sensor politik. Mereka juga memiliki pandangan hidup yang menekankan keharmonisan dan juga optimisme, di mana sastra dipandang sebagai cerminan masyarakat yang sedang berkembang menuju modernitas, sehingga karya-karya yang dihasilkan cenderung memiliki happy ending. Nah, hal yang paling membedakan angkatan 80-an dengan angkatan lainnya adalah lahirnya dominasi sastrawan perempuan seperti Marga Joa, Mira Wijaya, dan juga Nurhayati Srihardini. Tokoh utama perempuan dalam karya mereka biasanya digambarkan sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan juga mampu mengalahkan tokoh antagonis. Hal ini berbeda dengan tradisi Bali Pustaka yang sering menutup kisah dengan tragis. Berbeda dari angkatan 66 yang karyanya penuh dengan demonstrasi, seruan akan protes dan juga kritik yang tajam kepada pemerintah, angkatan 80 ini tampil jauh lebih tenang dan juga damai, melahirkan sastra yang lebih aman dari gejolak politik secara langsung. Para sastrawannya menghindari gejolak politik dengan membungkus karyanya melalui bentuk yang lebih kreatif. Selain itu, sastra angkatan 80 ini juga dengan bangga melahirkan fenomena sastra populer yang berhasil membuat masyarakat luas menjadi gemar membaca buku. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini kita masuk ke analisis karya pada angkatan 80. Nah, di sini kami mengambil salah satu karya sastra yang berjudul Para Priai, karya Umar Khayyam, yang diterbitkan pada tahun 1992 atau diselesaikan setelah proses panjang sepanjang 1980-an. Nah, genre buku ini yaitu novel atau prosa fiksi. Latarnya itu Jawa akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Nah, masuk ke ringkasan isi karya. Para priai mengisahkan saga keluarga priai Jawa selama 3 generasi berpusat pada keluarga Lantip. Novel ini dimulai dari Sastra Darsono, seorang petani miskin yang berhasil naik kelas menjadi guru, menjadi priai melalui pendidikan di era kolonial Belanda. Perjuangan Sastra Darsono untuk meraih dan mempertahankan status priai menjadi inti cerita. Nah, kisah berlanjut ke generasi berikutnya, memperlihatkan bagaimana anak cucu Sastra Darsono menghadapi tantangan yang berbeda. Revolusi kemerdekaan, pergolakan politik 1965, dan akhirnya modernisasi Orde Baru yang mengikis nilai-nilai priai tradisional. Novel ini diakhiri dengan pertanyaan reflektif tentang apakah makna priai masih relevan di dunia modern. Nah,
Masuk ke tema. Tema utama para priai ini adalah transformasi sosial dan perubahan identitas budaya Jawa dalam arus sejarah. Secara lebih spesifik, novel ini mengeksplorasi makna dan nilai priai kelas menengah terdidik Jawa yang mengalami pergeseran radikal dari zaman kolonial hingga era modern. Nah, tema turunan ini mencakup mobilitas sosial melalui pendidikan, ketegangan antara tradisi dan modernitas, peran keluarga sebagai penjaga nilai-nilai, serta pertanyaan tentang identitas Jawa di tengah modernisasi. Nah, masuk ke tokoh dan penokohan. Yang pertama itu Sastra Darsono, tokoh pendiri nasib priai dalam keluarga ini. Ia adalah petani yang berhasil menjadi guru dengan kerja keras dan tekad baja. Yang kedua itu Latif, yaitu cucu Sastra Darsono dan narator utama novel. Ia adalah intelektual modern yang kritis namun tetap menghormati warisan leluhurnya. Latif ini tuh merepresentasikan generasi angkatan 80 terhadap yang hidup di antara dua dunia. Yang ketiga itu Nugroho, anak Sastra Darsono yang terlibat dalam revolusi kemerdekaan. Ia mewakili generasi nasionalis yang memahami priai sebagai pelayan bangsa, bukan sekedar status sosial. Yang terakhir itu Sumini, menantu Sastra Darsono, perempuan Jawa modern yang menjembatani nilai-nilai tradisional dengan tuntutan kehidupan modern. Masuk ke konflik utama para priai, yaitu ketegangan antara nilai-nilai priai tradisional dengan tuntutan dunia modern yang terus berubah. Nah, bagi Sastra Darsono, menjadi priai berarti mengemban tanggung jawab moral yang berat, berpendidikan, berperilaku halus, dan mengabdi pada masyarakat. Namun generasi-generasi berikutnya menghadapi dunia berbeda, di mana nilai-nilai itu diuji oleh revolusi politik dan modernisasi. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama nilai pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai jalan paling terhormat untuk meningkatkan derajat diri dan keluarga serta sarana pengabdian pada masyarakat. Yang kedua nilai pengabdian. Etos pria yang sejati adalah mengabdi pada masyarakat bukan sekedar menikmati status sosial yang tinggi. Yang ketiga itu nilai kekeluargaan. Keluarga sebagai institusi utama penjaga nilai-nilai budaya dan sejarah lintas generasi. Dan terakhir nilai refleksi budaya. Pentingnya memahami dan mewarisi nilai-nilai budaya lokal sebagai landasan identitas di tengah arus modernisasi global. Yang terakhir itu bukti representasi angkatan 80. Para pria itu merepresentasikan angkatan 80 karena mengangkat tema yang paling relevan dengan zamannya, identitas budaya di tengah modernisasi. Pada dekade 1980-an, Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi pesat yang diiringi guncangan nilai, urbanisasi masif menggerus komunitas tradisional. Televisi membawa nilai-nilai baru dan kelas menengah yang tumbuh menghadapi pertanyaan tentang siapa mereka sebenarnya. Nah, Markayam ini tuh sebagai sosiolog dan budaya menulis dengan tulisan yang sangat khas angkatan 80-an, menggunakan sastra sebagai medium untuk merefleksikan perubahan sosial. Nah, prosa liris Umar Khayyam itu santai namun dalam mencerminkan gaya sastra angkatan 80 yang lebih personal dan introspektif dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada hubungan karya para priai dengan realitas sosial. Nah, selain angkatan 60 dan 70, karya sastra pada angkatan 80-an ini juga menjadi wadah untuk memuat kritik sosial politik dan budaya bagi penulis atau sastrawan pada masa itu. Untuk mengungkapkan perasaannya. Karena banyak karya sastra yang menampilkan realitas sosial secara kritis. Nah, salah satunya adalah novel Para Priai oleh Umar Khayyam yang mencerminkan keadaan tersebut. Di novel ini, menampilkan konflik perubahan status sosial di masyarakat melalui tokoh-tokoh dan peristiwa yang ada di dalamnya, sesuai dengan kehidupan sosial pada masa itu. Jadi novel ini itu mengangkat isu sosial yang dimana bahwa kalau status sosial kita berubah di masyarakat, mungkin kita akan bisa lebih dihargai dan mengangkat derajat keluarga. Yang selanjutnya ada bentuk kritik sosial yang muncul dalam novel Para Priai. Yang pertama ada kritik terhadap kelas priai. Jadi Umar Khayyam ini menunjukkan bahwa status priai itu bukan semata-mata soal darah atau keturunan, tetapi juga dibentuk oleh pendidikan, jabatan, dan gaya hidup. Yang kedua ada kritik terhadap mobilitas sosial. Nah, novel ini memperlihatkan bahwa naik status sosial tidak selalu berarti setara, karena tetap ada batas-batas sosial yang kuat. Yang ketiga, ada kritik terhadap budaya elitis. Nah, kehidupan pria ini digambarkan penuh tata krama dan simbol kehormatan, tetapi sering menyembunyikan ketimpangan dan sikap eksklusif. Yang keempat, ada kritik terhadap hipokrisi moral. Tokoh-tokohnya menjaga cita baik di depan umum, namun hubungan sosial di belakang itu bisa aja cuma dipenuhi karena kepentingan dan utang budi. Yang kelima ada kritik terhadap pemahaman yang menyederhanakan masyarakat Jawa. Novel ini tuh menolak pandangan yang bagi masyarakat Jawa secara kaku karena realitasnya lebih kompleks dan berubah-ubah. Yang keenam ada kritik halus terhadap Orde Baru. Nah, kritik dalam novel ini disampaikan secara halus lewat cerita dan simbol, bukan lewat kecaman langsung. Yang selanjutnya ada nilai-nilai masyarakat yang tercermin dalam novel Para Priai. Yang pertama ada nilai kerja sama dan kepedulian, yang kedua ada nilai kerja keras dan kemandirian, yang ketiga ada nilai religius, yang keempat ada nilai tanggung jawab, yang kelima ada nilai toleransi, yang keenam ada nilai kesetiaan dan balas budi, yang ketujuh ada nilai menghargai pendidikan, dan yang terakhir ada nilai tradisi dan budaya Jawa. Sekian saya serahkan kepada rekan saya. Baik, berikutnya kontroversi angkatan 80 yaitu sastra serius versus sastra populer. Perkembangan industri penerbitan membuat novel populer semakin diminati masyarakat. Terdapat dua pandangan. Pandangan pertama itu tentang sastra serius, mengutamakan kedalaman estetika lalu memiliki kualitas artistik tinggi. Pandangan kedua itu sastra populer, lebih dekat dengan pembaca, tetap memiliki nilai sosial dan budaya. Dapat dilihat bahwa perdebatan ini menunjukkan perubahan hubungan antara sastra dan masyarakat. Sastra serius biasanya menekankan kedalaman artistik dan refleksi sosial yang lebih kompleks, sedangkan sastra populer lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mudah diterima pembaca dengan luas.
Keduanya memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama-sama penting. Sastra serius itu memperkaya pemikiran dan wawasan, sementara populer itu berperan dalam menumbuhkan budaya membaca serta mendekatkan sastra kepada masyarakat umum. Jadi kesimpulannya perdebatan ini menunjukkan bahwa sastra memiliki fungsi yang beragam dalam masyarakat. Berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi sikap kritis yang akan disampaikan oleh Ara. Kepada Ara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin mengkritisi Angkatan 80. Nah, Angkatan 80 ini lahir di masa Orde Baru, lagi gencar membangun budaya populer, juga makin ramai lewat televisi, majalah, dan buku. Nah, para sastrawan tuh waktu itu nggak lagi frontal melawan politik, tapi tetap kritis dengan cara yang lebih halus. Nah, lewat karya seperti para priai, karya Umar Kaya, mereka menyoroti kelas priai, mobilitas sosial, dan hipokrisi moral masyarakat Jawa. Kritik terhadap Orde Baru disampaikan lewat cerita keluarga dan tradisi. Jadi tetap aman tapi pesannya sampai. Sekian dari saya. Selamat pada moderator. Baik, terima kasih Ara. Berikutnya ada komponen analisis angkatan 90 berikut dari latar belakang story sampai sikap kritis kelompok. Boleh selanjutnya berikutnya. Baik, materi akan dimulai dijelaskan oleh Alifa. Kepada Alifa, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan kembali menjelaskan tentang latar belakang historis pada angkatan 90. Kondisi sosial yang pertama, dekade 1990-an ini ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, meningkatnya pendidikan tinggi, dan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap demokrasi serta hak asasi manusia. Teknologi informasi berkembang pesat melalui internet dan televisi satelit. Pendidikan masyarakat juga semakin meningkat sehingga kebebasan berpendapat juga semakin kuat. Pada angkatan ini, sastra mulai mengangkat isu gender, pluralisme, identitas, dan kebebasan individu. Kemudian ada kondisi politik. Menjelang runtuhnya Orde Baru, kritik terhadap pemerintah semakin kuat. Pembatasan kebebasan pers dan ekspresi justru mendorong lahirnya karya sastra yang lebih berani mengkritik kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan. Menjelang reformasi tahun 1998, legitimasi pemerintah Orde Baru mulai menurun. Masyarakat semakin berani mengkritik pemerintah karena banyak muncul persoalan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pembatasan kebebasan pers. Kemudian ada kondisi budaya. Masuknya budaya global melalui televisi, satelit, internet, dan penerbitan memperluas wawasan para penulis Indonesia. Mereka mulai mengenal berbagai aliran sastra dunia, sehingga karya sastra menjadi lebih beragam baik dari segi tema maupun teknik penulisan. Nah, pada periode ini muncul penulis-penulis muda dengan gaya penulisan yang lebih terbuka, termasuk mengangkat tema seksualitas, perempuan, dan politik identitas. Kemudian ada faktor kemunculan angkatan 90. Yang pertama itu ada menurunnya legitimasi Orde Baru, berkembangnya penerbit independen, dan meningkatnya kebebasan intelektual menjelang reformasi. Nah, faktor kemunculan angkatan ini karena meningkatnya kebebasan intelektual serta munculnya semangat reformasi yang menuntut perubahan. Melalui karya-karyanya, angkatan 90 ini menjadi jembatan menuju sastra reformasi yang lebih terbuka, kritis, dan bebas dalam menyuarakan persoalan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai karakteristik angkatan 90. Jika kita lihat dari segi tema dominannya, tema sastra pada angkatan 90-an ini berisi kisah asmara remaja yang mulai dikaitkan dengan pencarian jati diri, kebebasan, dan juga kritik sosial. Para pengarang pada saat itu mulai berani membicarakan hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu, seperti seksualitas, peran perempuan, dan juga ketidakadilan politik, serta menyuarakan kegelisahan sosial yang nyata seperti permasalahan gender dan juga emansipasi wanita. Dalam tema tersebut, para pengarang mulai menaruh atensi lebih terhadap isu-isu seputar kesetaraan gender, hak-hak perempuan atas tubuh dan pikirannya sendiri, serta kritik terhadap budaya patriarki. Kemudian menjelang akhir tahun 90-an, tepatnya pada masa reformasi, para sastrawan mulai menulis karya bertemakan sosial politik dan juga kritik secara keras, dengan menuliskan kembali seputar kekejaman politik, ketidakadilan, dan juga perjuangan hak asasi manusia secara terang-terangan tanpa adanya rasa takut karyanya akan disensor oleh pemerintah. Dan di sisi lain, tepatnya di tengah ramainya masalah sosial, para penyair juga mengembangkan tema asketik, yaitu tema yang fokus terhadap kesederhanaan hidup, renungan spiritual, dan juga kedekatan mistis dengan Tuhan. Jika kita lihat dari segi gaya bahasanya, para pengarang di angkatan 90-an ini menggunakan gaya bahasa yang lebih eksperimental, tajam, dan juga berani, di mana para pengarang tidak lagi terikat pada bahasa sastra yang kaku, melainkan mencampurkan bahasa sehari-hari dengan bahasa puitis. Hal ini membuat para pembaca, terutama kalangan muda, merasa lebih dekat dengan karya yang ada. Para pengarang juga bereksperimen dengan bentuk bahasa melalui penggunaan metafora, simbol-simbol, bahkan gaya surrealis yang kadang terasa acak, tetapi penuh akan makna. Selain itu, para pengarang tidak lagi menggunakan gaya bahasa romantis seperti era sebelumnya, melainkan menggunakan diksi yang belak-belakan, tajam, dan juga bahkan berani mengeksplorasi hal yang semula dianggap tabu. Selanjutnya, para pengarang juga menggunakan gaya bahasa yang dicampur antara nuansa surrealisme atau seperti dunia mimpi yang ajaib dengan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat, sehingga menciptakan estetika baru yang bebas dari aturan baku. Dan pada angkatan 90 ini terdapat 3 bentuk karya yang dihasilkan, mulai dari prosa yang bersifat individual berbentuk novel, di mana pengarangnya menulis opini pribadi secara bebas dan pembaca menikmatinya secara personal. Nah, kemudian selanjutnya terdapat revolusi tipografi pada puisi atau puisi konkret. Di dalam puisi sendiri ini, para penyair menerapkan revolusi tipografi melalui puisi berbentuk konkret, di mana bentuk visual puisi tidak lagi kaku dalam bait-bait rapi, melainkan para penyair membebaskan tipografinya, bahkan condong ke bentuk puisi konkret, yaitu puisi yang maknanya dibantu oleh bentuk visual hurufnya. Di samping itu, sastra populer yang lahir di angkatan 90-an ini muncul dalam bentuk roman percintaan modern yang diisi dengan konflik percintaan anak muda secara modern dan berada di lingkungan perkotaan. Kemudian, para pengarang di angkatan 90-an ini
menjunjung tinggi pandangan hidup tentang kebebasan berekspresi tanpa ketakutan dengan menganut prinsip bahwa seni tidak boleh disensor oleh kekuasaan apapun. Semboyan terkenal dari Seno Gumira Aji Dharma yang berbunyi ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara, menyatakan mereka rela mengambil risiko demi menyuarakan kebenaran lewat fiksi. Selain itu mereka pun terbuka dan dinamis terhadap dunia luar. Mereka tidak kaku mempertahankan tradisi lama, melainkan sangat adaptif dengan pemikiran modern dunia barat, namun tetap mengaitkannya dengan masalah lokal di Indonesia. Kemudian, hal paling mencolok yang membuat angkatan 90-an berbeda dengan angkatan lainnya adalah adanya dominasi penulis perempuan dan keberanian mengekspos hal sensitif. Dengan kata lain, mereka ini lebih terbuka. Mereka berani membicarakan seksualitas secara eksplisit, mengangkat isu gender, dan menghadirkan banyak sastrawan perempuan yang menonjol. Contohnya jika pada angkatan 66 atau 80-an tokoh utamanya adalah laki-laki seperti Putu Wijaya atau Umar Khayyam, di angkatan 90 ini tokoh yang paling mengguncang dunia sastra adalah perempuan seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, dan juga Dorothea Rosa Herlani. Selain itu, di angkatan inilah penerbitan mandiri mulai merebak dan muncul sebuah gerakan sastra daerah. Berbeda dengan angkatan awal seperti Balai Pustaka yang bukunya harus lolos seleksi ketat pemerintahan kolonial, angkatan 90 ini ditandai dengan maraknya sastrawan daerah yang menerbitkan buku mereka sendiri melalui majalah atau koran lokal tanpa bergantung pada penerbit besar di Jakarta. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada rekan saya. Kita masuk ke analisis karya sastra dari angkatan 90-an. Kami mengambil salah satu karya sastra yang berjudul Saman, yang dikarang oleh Ayu Utami. Tahun terbitnya itu pada tahun 1998. Genrenya itu novel atau fiksi kontemporer. Nah, kelanjutannya itu ada Buku Larung 2001. Nah, di sini ada ringkasan isi karya. Nah, Saman mengisahkan 4 perempuan muda Jakarta, yaitu Sakuntala, Lala, Cok, dan Yasmin, dan seorang mantan pastor Katolik bernama Saman, atau nama aslinya itu Wisanggeni. Novel ini tuh menggunakan struktur naratif yang tidak linear dan perspektif ganda, menceritakan kisah dari berbagai sudut pandang. Saman tuh awalnya adalah seorang pastor muda yang ditugaskan di Sumatera dan terlibat dalam pembelaan hak-hak petani yang diusir oleh perusahaan perkebunan. Nah, ia ditangkap dan mengalami penyiksaan. Setelah berhasil melarikan diri, ia berganti identitas menjadi Saman dan terlibat dalam jaringan aktivis bawah tanah. Di saat bersamaan, keempat perempuan teman masa kecilnya itu yang tinggal di Jakarta menjalani kehidupan mereka sendiri dengan berbagai pergulatan tentang cinta, seksualitas, dan kebebasan. Novel ini menggabungkan dua alur, kisah perjuangan politik dan sosial sama di Sumatera dengan kisah kehidupan seksual dan emosional keempat perempuan di Jakarta, menunjukkan bahwa penindasan tubuh perempuan tuh dan penindasan politik memiliki akar yang sama. Nah, di sini ada tema utama. Tema utama dari Saman adalah pembebasan, baik pembebasan politik dari penindasan Orde Baru maupun pembebasan seksual perempuan dari belenggu norma patriarkal. Novel ini tuh berani menghadirkan seksualitas perempuan sebagai subjek yang aktif dan memiliki agensi, bukan objek. Tema-tema lain yang kuat meliputi hak asasi manusia dan perlawanan terhadap tirani negara, tubuh perempuan sebagai arena politik kekuasaan, spiritual versus institusi agama, dan solidaritas perempuan dalam menghadapi tekanan patriarki. Nah, selanjutnya sini ada tokoh dan penokohan. Di sini ada yang pertama Saman, pastor muda yang berubah menjadi aktivis bawah tanah. Ia mewakili kelompok intelektual muda yang tidak bisa diam menghadapi ketidakadilan. Yang kedua itu ada Sakuntala, perempuan yang paling berani dalam mengeksplorasi seksualitasnya. Yang ketiga itu ada Laila, perempuan yang mencintai Saman dengan cinta yang kompleks di antara keinginan dan larangan agama. Ia mewakili perempuan yang terjepit antara perasaan pribadi dan tekanan sosial. Yang keempat itu Cok, perempuan Bali yang bebas dan terbuka tentang seksualitasnya. Ia itu mewakili sisi lain dari kebebasan perempuan yang dirayakan tanpa rasa bersalah. Yang terakhir Yasmin, perempuan paling konservatif dalam kelompok, pengacara yang hidupnya teratur namun menyimpan kerinduan tersembunyi akan kebebasan. Di sini tuh ada konflik utama dari Saman. Pertama itu konflik Saman dengan aparatur negara yang menindas petani dan aktivis. Konflik itu bersifat fisik dan politis yang berujung pada penyiksaan. Yang kedua itu konflik batin para perempuan tokoh utama antara keinginan sejati mereka dengan norma sosial dan agama yang membatasi. Yang ketiga itu konflik antara tubuh dan jiwa, di mana seksualitas diperlakukan sebagai arena pertarungan antara kebebasan dan kontrol. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung. Yang pertama, nilai keadilan dan hak asasi manusia. Nah, perlawanan terhadap penindasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat, adalah tema moral utama novel ini. Yang kedua, nilai kebebasan perempuan. Tubuh perempuan sebagai milik perempuan sendiri, bukan milik norma sosial, agama, atau laki-laki, adalah nilai feminis kuat yang menjadi fondasi novel ini. Yang ketiga, nilai solidaritas, persahabatan empat perempuan yang saling mendukung menjadi model solidaritas perempuan yang tidak biasa dalam sastra Indonesia. Yang terakhir itu nilai keberanian. Keberanian Saman menghadapi penindasan, dan keberanian Ayu Utami menulis hal-hal yang tabu, mencerminkan nilai keberanian intelektual dan moral. Yang terakhir ini ada bukti representasi angkatan 90. Saman adalah representasi sempurna angkatan 90 dari berbagai segi. Yang pertama itu diterbitkan tepat pada tahun 1998, tahun jatuhnya Orde Baru, sehingga merupakan saksi historis dan sekaligus ekspresi keberanian yang lahir dari longgarnya kontrol rezim di penghujung era tersebut. Yang kedua itu keberanian Ayu Utami mengangkat seksualitas perempuan sebagai tema utama, mencerminkan salah satu ciri paling khas di angkatan 90. Keberanian mengangkat tema-tema yang sebelumnya tertabukan. Yang terakhir itu struktur narasi yang eksperimental dan non-linear, mencerminkan pengaruh postmodernisasi yang menjadi ciri sastra global di dekade 90-an, sebuah tanda internasionalisasi sastra Indonesia. Sekian, dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hubungan karya dengan realitas sosial.
Dalam novel Saman. Nah, karya pada angkatan 90-an ini merupakan bentuk respon dari penulis atau para sastrawan terhadap situasi yang ada pada saat itu, yaitu di mana keadaan sosial politik Indonesia sedang mengalami tekanan di akhir Orde Baru dan bermulanya reformasi, sehingga banyak karya pada masa tersebut menampilkan kritik terhadap ketidakadilan, pembatasan kebebasan, dan ketimpangan gender. Lewat novel Saman, Ayu Utami ini membawa isu yang sesuai dengan keadaan pada saat itu melalui tokoh dan konflik yang ada di dalamnya. Ayu Utami ini dapat membawa tema kebebasan perempuan, relasi kuasa, seksualitas, agama, dan ketidakadilan sosial yang terjadi secara berani. Ya, selanjutnya ada bentuk kritik sosial yang muncul dalam novel tersebut. Yang pertama ada kritik terhadap patriarki. Nah, jadi novel Saman ini tuh menyoroti budaya yang menempatkan perempuan di posisi lebih rendah dibanding laki-laki. Yang kedua ada kritik terhadap penindasan perempuan. Tokoh-tokohnya menunjukkan bagaimana perempuan sering dibatasi kebebasannya dalam kehidupan sosial. Yang ketiga kritik terhadap seksualitas yang dianggap tabu. Jadi Ayu Utami ini berani membahas tubuh dan seksualitas sebagai bagian dari realitas sosial, bukan sesuatu yang harus selalu disembunyikan. Yang keempat ada kritik terhadap kekuasaan Orde Baru. Novel ini memuat gambaran ketidakadilan, penyalahgunaan kuasa, dan tindakan sewenang-wenang dalam masyarakat. Yang kelima ada kritik terhadap penggusuran dan ketimpangan sosial. Dalam cerita ini, ada penindasan terhadap rakyat kecil yang mengalami ketidakadilan ekonomi dan sosial. Yang keenam, ada kritik terhadap dogma agama, dan novel ini juga mempertanyakan cara pandang keagamaan yang terlalu kaku dan membatasi kebebasan berpikir. Yang terakhir, ada kritik terhadap diskriminasi dan kelas sosial. Saman juga memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, ras, dan kedudukan. Selanjutnya, ada nilai-nilai masyarakat yang tercermin dalam novel tersebut. Yang pertama, ada nilai kejujuran. Yang kedua, ada nilai solidaritas dan persahabatan. Yang ketiga, nilai tolong-menolong. Yang keempat, nilai keberanian membela kebenaran. Yang kelima, ada nilai keadilan sosial. Yang keenam, ada nilai kepedulian terhadap sesama. Dan yang terakhir, ada nilai religius. Sekian, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, berikutnya ada kontroversi angkatan 90, yaitu fenomena sastra wangi. Pada akhir 1990-an, muncul sejumlah penulis perempuan yang berani mengangkat tema seksualitas, tubuh perempuan, kebebasan individu, dan kritik terhadap budaya patriarki. Kemunculan karya-karya tersebut mendapat perhatian besar dari media dan kemudian dikenal dengan istilah sastra wangi. Istilah ini sering dikaitkan dengan karya-karya Ayu Utami, Jenar Maisayu, dan beberapa penulis perempuan lainnya. Ada pandangan yang mendukung sastra wangi. Yang pertama, membuka ruang bagi perempuan. Pengalaman perempuan yang sebelumnya jarang dibahas mulai mendapat tempat dalam sastra Indonesia. Perempuan dapat menjadi subjek yang aktif dalam cerita, bukan hanya objek. Yang kedua, mengkritik budaya patriarki. Karya-karya sastra wangi banyak membahas ketidakadilan gender, kontrol terhadap tubuh perempuan, dan stereotip sosial. Sastra digunakan sebagai media kritik terhadap struktur sosial yang dianggap tidak setara. Memperkaya tema sastra Indonesia. Tema yang sebelumnya dianggap tabu, seperti seksualitas dan identitas perempuan, menjadi bagian dari diskusi sastra yang lebih terbuka, membawa perspektif baru dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Boleh salin dia berikutnya. Ada juga pandangan yang mengkritik sastra wangi. Yang pertama, dianggap terlalu menonjolkan seksualitas. Sebagian kritikus menilai bahwa unsur seksualitas lebih dominan daripada kualitas estetik karya. Karya-karya tersebut dianggap sengaja memancing kontroversi untuk menarik perhatian publik. Yang kedua itu, label sastra wangi dianggap bias gender. Istilah ini menyoroti jenis kelamin penulis daripada isi karya. Tidak ada istilah serupa untuk penulis laki-laki. Yang ketiga itu berpotensi mengaburkan penilaian kualitas karya. Perhatian publik sering terfokus pada kontroversi tema dan identitas penulis, bukan pada nilai sastranya. Jadi kemunculan sastra wangi ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia modern karena membuka ruang yang luas bagi suara dan pengalaman perempuan. Tema-tema seperti tubuh, seksualitas, dan kebebasan individu yang sebelumnya dianggap tabu mulai dibicarakan secara terbuka. Tapi istilah sastra wangi ini juga menimbulkan kritik yang cenderung menyoroti identitas gender penulis dibanding kualitas karyanya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa karya-karya tersebut seharusnya diapresiasi berdasarkan nilai estetik dan gagasan yang dibawanya, bukan semata-mata karena penulisnya perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sastra dapat menjadi sarana perjuangan kesetaraan dan perubahan sosial di tengah masyarakat yang terus berkembang. Lalu kesimpulannya itu, fenomena sastra wangi menjadi tonggak penting dalam perkembangan sastra Indonesia karena membuka ruang bagi perspektif perempuan dan isu gender. Meskipun menuai kritik terkait penggunaan tema seksualitas dan pelabelan terhadap penulis perempuan, fenomena ini berhasil memperkaya tema serta memperluas kajian sastra Indonesia modern. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi sikap kritis yang akan disampaikan oleh Nisa untuk angkatan 90 dan Alifa untuk seluruh angkatan. Sastra Indonesia Angkatan 90 dikenal berani dan juga penuh akan eksperimen. Para penulisnya membuka ruang baru dengan mengangkat tema yang sebelumnya dianggap tabu seperti seksualitas, gender, dan juga kritik sosial politik. Kehadiran banyak penulis perempuan ini menjadi sebuah langkah maju, meski seringkali karya mereka terlalu diidentikan dengan isu tubuh dan juga seksualitas. Dari sisi bahasa, eksperimen yang dilakukan memang terlihat fresh, karena mereka membungkus dengan gaya yang baru gitu. Tetapi kadang membuat karya-karya di Angkatan 90 ini menjadi sulit dipahami oleh pembaca umum. Selain itu, dominasi tema cinta dan juga pencarian identitas pribadi memperlihatkan kecenderungan individualisme yang di satu sisi memang memperkaya pengalaman personal, namun di sisi lain membuat perhatian terhadap isu kolektif bangsa ini menjadi berkurang. Dengan demikian, menurut saya sendiri, Angkatan 90 ini patut diapresiasi atas keberanian dan pembaruan yang mereka bawa, tetapi juga perlu dikritisi agar tidak terjebak dalam sensasi dan juga keterbatasan tema. Sekian sikap kritis terhadap Angkatan 90 dari saya lanjutkan oleh Alifa. Baik, terima kasih Anies. Setelah tadi udah sikap kritis angkatan 66, 70, 80, 90, saya akan mengkritisi secara menyeluruh angkatan tersebut. Nah, setiap angkatan
respon terhadap persoalan zamannya. Sehingga karya sastra menjadi media yang tidak hanya menghadirkan nilai estetika, tetapi juga merekam sejarah, menyampaikan kritik sosial, dan membangun kesadaran masyarakat. Pembagian angkatan sastra itu memang memudahkan dalam memahami perkembangan sejarah Indonesia, tetapi pengelompokan tersebut tidak boleh dijadikan batas yang kaku. Masing-masing kelebihan dan keterbatasan yang dipengaruhi oleh karakter zaman, justru keberagaman inilah yang membuktikan bahwa sastra Indonesia terus berkembang melalui perubahan masyarakat. Terima kasih Alifa dan Nisa. Berikutnya itu ada tabel perbandingan Angkatan Sastra Indonesia. Yang pertama, aspek latar historis Angkatan 66 itu muncul pasca peristiwa G30 SPKI 1965 dan pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Situasi politik sangat memengaruhi tema karya sastra. Pada Angkatan 70, berkembang pada masa stabilisasi Orde Baru, sastrawan mulai menjauh dari tema politik langsung melakukan eksplorasi estetik. Pada Angkatan 80, ditandai berkembangnya industri penerbitan dan meningkatnya minat baca masyarakat perkotaan. Sastra populer mulai memperoleh tempat. Pada Angkatan 90, lahir dalam suasana menjelang reformasi dengan munculnya isu demokrasi, gender, identitas, dan kebebasan berekspresi. Tema dominan, kritik sosial, ketidakadilan, kemanusiaan, dan kondisi politik bangsa pada Angkatan 66. Pada Angkatan 70, pencarian makna hidup, eksistensialisme, spiritualitas, dan realitas modern. Pada Angkatan 80, percintaan, kehidupan keluarga, konflik sosial, perkotaan, dan kehidupan masyarakat modern. Lalu pada Angkatan 90, gender, seksualitas, kebebasan individu, demokrasi, dan kritik terhadap struktur sosial. Berikutnya itu ada realistis, tugas komunikatif dan bernuansa protes pada Angkatan 66, pada Angkatan 70 eksperimental, simbolik, surrealistik, dan penuh permainan bahasa pada Angkatan 70, Angkatan 80 lebih ringan, mudah dipahami, komunikatif, serta dekat dengan pembaca umum. Pada Angkatan 90 terbuka, berani, ekspresif, dan mengangkat isu yang sebelumnya dianggap tabu. Boleh selanjutnya berikutnya. Aspek berikutnya bentuk karya dominan pada Angkatan 66 itu puisi merupakan protes sosial dan politik. Pada Angkatan 70 itu puisi eksperimental, cerpen, novel, dan drama modern. Pada Angkatan 80 novel populer, cerpen, majalah, dan roman. Pada Angkatan 90 itu novel kontemporer dan cerpen bertema sosial budaya. Lalu aspek tokoh penting. Pada Angkatan 66 itu Taufik Ismail, W.S. Rendra, serta Ajib Rosidi. Pada Angkatan 70 itu Sutarji, Kolzum Bahri, Putu Wijaya, dan Danarto. Pada Angkatan 80 itu Margate, Hilman, Hari Wijaya, Remi Shaldo. Dan Angkatan 90 itu Ayu Tami, Dijenar Maesa, Ayu, Dewi Lestari. Lalu cirinya itu pada Angkatan 66 itu sastra menjadi media kritik terhadap situasi sosial politik pasca 1965. Pada Angkatan 70 itu menonjolkan kebebasan bereksperimen dan pembaruan bentuk sastra. Pada Angkatan 80 itu perdebatan antara sastra serius dan sastra populer yang semakin kuat. Lalu terakhir pada Angkatan 90 itu muncul fenomena sastra wangi dan penguatan suara perempuan dalam sastra Indonesia. Boleh selanjutnya berikutnya. Berikutnya ini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu merupakan perkembangan sastra dari Angkatan 66 hingga Angkatan 90 menunjukkan bahwa karya sastra selalu menjadi cerminan karakter zaman yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya pada masanya. Melalui analisis terhadap bumi manusia, Owa Mukapak, para priai, dan Saman, terlihat bahwa setiap angkatan memiliki karakteristik tema, gaya, bahasa, serta bentuk kritik sosial yang berbeda. Namun dari perlawanan terhadap ketidakadilan, eksperimen estetika, refleksi perubahan sosial, hingga perjuangan kebebasan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, sastra tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga sebagai media kritik, dokumentasi sejarah, dan representasi dinamika masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Boleh salin dia berikutnya. Berikut daftar pustaka yang tercantum di dalam materi kami. Boleh salin dia berikutnya. Salin dia berikutnya. Baik, kami akan masuk ke refleksi kelompok. Mungkin boleh dimulai dari Anissa. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sesi refleksi kelompok ini saya akan memberikan tanggapan kepada penjelasan yang telah disampaikan oleh Zahra Hoirunisa, di mana tadi Zahra menjelaskan terkait karya-karya di setiap angkatannya, di masing-masing 4 angkatan. Nah, menurut saya mengenai karya-karya yang telah dijelaskan oleh Zahra sangat amat jelas, karena Zahra menjelaskan mulai dari ringkasan isinya, kemudian tema utamanya, konflik, tokoh penokohan, dan juga nilai-nilainya, sehingga bagi saya yang belum membaca keseluruhan karyanya itu bisa tetap memahami dan mengerti isi bukunya karena sudah dijelaskan oleh Zahra secara lengkap gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Anissa. Boleh selanjutnya Zahra. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menegaskan refleksi dari Konita. Nah, di sini Konita tuh terlihat bahwa setiap merefleksikan zamannya dengan cara yang berbeda. Nah, saya menegaskan bahwa sastra itu bukan hanya memiliki karya seni, tapi juga cermin dinamika bangsa, dari perlawanan politik, eksperimen estetika, refleksi sosial, hingga perjuangan gender. Semuanya membuktikan bahwa sastra itu selalu bergerak mengikuti denyut zaman. Jadi itu penjelasan dari Konita tuh mudah dipahami dan sangat gampang dimengerti. Terima kasih. Terima kasih Zahra. Boleh dilanjut dari Konita. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi selanjutnya saya akan membuatkan refleksi untuk Alifa. Jadi tadi Alifa menjelaskan tentang latar belakang historis dari angkatan 66 sampai 90 dan itu menjelaskannya juga udah sangat jelas. Dijelasin dari kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi politik sampai faktor kemunculannya juga itu jelas dan mudah dipahami. Udah sih, kita aja sekian. Terima kasih. Terima kasih Konita. Boleh dilanjut Alifah. Baik, saya akan memberi pendapat kepada Ezra yang tadi udah jelasin. Nah, Ezra kan itu ngejelasin tentang kontroversi sama tabel perbandingan. Menurut saya itu udah bagus banget karena tabel perbandingan sama kontroversi itu saling berkaitan gitu. Perbedaan antara angkatan itu bukan sekadar letak pada tema, gaya, bahasa, atau bentuk karya, tetapi juga pada perdebatan dan kontroversi yang menyertainya seperti itu. Sudah cukup. Terima kasih Alifah. Berikutnya itu saya
akan merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh Anissa. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Anissa sudah sangat cukup, bahkan bagus, sudah jelas dan mudah dipahami. Karena dari situ kita bisa paham karakteristik angkatan itu bisa menggambarkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sastra Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.